Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan November, bulan kedua terakhir saudara ya. Karena Desember adalah bulan yang terakhir. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik ini karena pemeliharaan Tuhan. Sepanjang tahun kita sudah lewati berbagai macam tantangan, ada masalah, pergumulan hidup sepanjang tahun ya. Saya percaya ada beberapa yang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup. Tetapi kalau engkau menang sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Tetapi percayalah kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan, kita punya tempat yang jauh lebih baik daripada ada di dunia ini. Saudara ya, karena di surga itu adalah tempat yang senang selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang pertama di mana kita ibadahnya cuma satu kali. Jadi sebentar malam tidak ada ibadah lagi, cuman pagi hari ini ibadahnya ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya mulai dari hari Jumat kemarin di wilayah kita sudah ada ibadah Natal ya, karena ini sudah mulai ada warna-warna Natal. Kalau di Sulawesi Utara saya lihat perayaan Natal itu mulai dari bulan November sampai Desember. Tapi kalau saudara pergi ke daerah Jawa itu Natalnya berbeda, dia dari Desember sampai bulan Januari. Itu kalau di Jawa ya. Sebabnya banyak gereja-gereja mengadakan Natal itu di bulan Januari. Kalau kita November sampai Desember, kalau mereka Desember sampai Januari. Seperti itu ya, tapi tidak masalah sudah. Kita hanya merayakan, bukan berarti Tuhan Yesus baru lahir, tidak sudah. Tuhan sudah lahir 2000 tahun lebih yang lalu ya. Menurut para ahli teologi, Tuhan Yesus lahir itu sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang 2022 berarti Tuhan lahir sudah kurang lebih 2026 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita akan belajar bagian firman Tuhan yang penting tentang kelahiran Yesus. Ya, tentang hari kelahiran Yesus. Memang saudara di Alkitab ini saya pernah kasih tahu di acara-acara hari jadi saudara ya. Kita tidak boleh terlalu, saya suka bilang begini, kita tidak perlu terlalu memprioritaskan atau menjadikan prioritas utama tentang hari ulang tahun. Ya. Karena ada orang begitu sudah. Kalau dia hari jadi kok nyanda ada yang kasih selamat. Meraju dia, ngambek. Dia bisa marah-marah. Apalagi kalau suaminya yang nyanda bilang. Selamat ulang tahun sayang. Wah, satu hari dia nyanda memasa itu. Ada yang seperti itu ya. Saudara pernah lihat? Ya, yang tertawa pasti tahu itu. Karena memang ada orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka memprioritaskan itu hari kelahiran, hari jadinya. Padahal saudara tahu ya. Yang harus kita rayakan kelahiran itu harusnya cuma Tuhan Yesus. Ya. Karena begini, kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara tahu Ayub itu adalah orang yang saleh kata firman Allah. Orang yang luar biasa, tidak ada orang seperti Ayub. Itu sebabnya Ayub menjadi pribadi yang sangat diberkati. Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara di hari jadinya, hari kelahirannya, Alkitab mencatat dia mengutuk hari kelahirannya. Dia tidak merayakan hari ulang tahun, tetapi dia mengutuk hari jadinya. Itu Ayub. Dan yang merayakan hari ulang tahun di dalam Alkitab itu cuma 2 orang. Yang pertama itu Firaun. Saudara baca di kitab Kejadian. Firaun merayakan hari ulang tahun. Dan di hari ulang tahun itu dia menggantung juru roti.
Jadi dia punya juru minum dan juru roti. Dua-dua dipenjarakan. Di hari ulang tahun, juru minum dia kasih keluar penjara, juru roti dia gantung di tiang gantungan, dia bunuh. Jadi terjadi pembunuhan di hari jadinya, di perayaan hari ulang tahun Firaun. Itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru cuma satu orang juga yang merayakan hari ulang tahun. Yaitu Herodes. Herodes juga merayakan hari ulang tahun. Dan di hari ulang tahun Herodes, dia memancung kepala Yohanes. Dia membunuh Yohanes. Itu sebabnya saya bilang begini. Anak-anak Tuhan jangan terlalu memprioritaskan atau mengagung-agungkan hari kelahiranmu. Alkitab tidak menganjurkan itu. Ya. Tetapi yang harus kita rayakan adalah kelahiran Yesus. Bukan merayakan karena kita takut jangan Tuhan marah sama kita, bukan. Tetapi hari kelahiran Tuhan itu kita harus rayakan untuk kita. Karena Yesus lahir maka kita diselamatkan. Kalau Yesus tidak pernah lahir, wah orang neraka semua saudara. Hidup di dunia itu cuma fata morgana. Orang hidup senang, banyak uang, kita bisa bersenang-senang. Berbuat dosa itu bersenang-senang ya. Berbuat dosa dan akhirnya, padahal itu cuma hidup 70-80 tahun di dunia. Sangat singkat. Tetapi di neraka itu kekal selama-lamanya. Dalam periode jangka waktu yang sangat panjang akan terus menderita. Dan itu sebenarnya kita seperti itu. Tetapi kita bersyukur Yesus lahir di dunia. Haleluya. Karena Yesus lahir, maka kita punya peluang untuk masuk surga kekal selama-lamanya. Kita patut bersyukur. Itu sebabnya sekali lagi ketika engkau merayakan hari ulang tahun Yesus, itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita. Ucapan terima kasihnya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, bukan untuk merayakan. Tuhan tidak perlu dirayakan. Tuhan butuh di hari ulang tahunnya adalah memuliakan Tuhan. Menyembah dia. Karena dia lahir sebagai raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Mesias itu berbicara tentang raja yang memproteksi umat-umatnya. Itu Kristus. Arti dari Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Greka, bahasa apa? Greka ya, bahasa Yunani. Jadi Mesias Ibrani, Kristus itu Yunani. Arti dari Mesias itu raja yang memproteksi umatnya. Nah gitu ya, yang menebus umatnya, itu Mesias artinya. Nah kelahiran Yesus itu sebabnya kita harus menyembah dia. Beberapa waktu lalu saya bilang begini, Yesus tidak akan menjadi Tuhan kalau tidak ada yang menyembah. Dia akan menjadi Tuhan kalau ada yang menyembah. Artinya begini, kalau engkau menyembah Yesus, Yesus jadi Tuhan bagi engkau. Yesus adalah Tuhanmu. Tetapi kalau engkau tidak pernah menyembah Yesus, Yesus tidak pernah menjadi Tuhanmu. Kalau dia tidak menjadi Tuhanmu, sebenarnya bukan sekedar Tuhan, dia Mesias. Kalau dia tidak menjadi Mesiasmu, dia tidak pernah akan menebus engkau. Dan dia tidak pernah memproteksi hidupmu. Kalau engkau tidak menyembah dia. Itu sebabnya kita harus menyembah Tuhan. Menyembah Yesus sebagai Mesias. Agar supaya dia menebus kita dan dia memproteksi hidup kita. Dia menjadi provider dalam hidup kita. Ya, dia jadi penyedia semua yang kita butuhkan. Yang kita inginkan, dia akan menjadi sumber segalanya. Ketika kita menyembah Tuhan. Sebenarnya menyembah Tuhan itu hal yang sangat penting. Dan saudara harus tahu.
Waktu Yesus lahir, itulah yang dilakukan oleh surga dan bumi. Waktu Yesus lahir. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan belajar bagaimana respon atau reaksi surga dan reaksi orang-orang yang ada di dunia ketika Yesus lahir di dunia ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua kita akan membacakan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, sekali lagi Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Saya rindu kita bacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 8. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-9. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-20 kita akan membacakannya bersama-sama. Yang tidak membawa kitab di media sudah tersedia. Kita akan baca, saya akan mulai membaca ayat 8 dari Injil Lukas pasal 2. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul Gembala-Gembala. Ayat 8 berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 20 kita baca sama-sama 2-3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ayat-ayat yang sudah kita bacakan ini adalah salah satu bagian kisah yang terjadi waktu Yesus lahir, ya. Jadi sebagian kisah yang dicatat di dalam firman Allah oleh Lukas dalam pengilhaman Roh Kudus. Dia mencatat cerita ini sudah. Dan saya percaya ketika Lukas mencatat ini, dia di dalam ilhaman Roh Kudus. Artinya saudara, di mata Tuhan cerita ini adalah sesuatu yang penting untuk ditulis sehingga dia menjadi bagian dari firman Allah. Ini bukan iseng-iseng Lukas tulis, tidak saudara, ini dalam ilhaman Roh Kudus. Kalau saudara belajar teologi, semua penulis, ya ada kurang lebih 40 orang penulis Alkitab. Mereka menulis kurang lebih 3.500 tahun. Ya. Jadi sepanjang 3.500 tahun di 3 benua oleh kurang lebih 40 penulis Alkitab. Itu semua di dalam ilhaman Roh Kudus. Bukan kemauan mereka sendiri. Itu benar-benar Roh Kudus yang memimpin sehingga mereka menulis ayat-ayat ini. Termasuk ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Ini adalah
tuntunan Roh Kudus. Artinya Tuhan mau bagian cerita ini ditulis. Kenapa? Karena cerita ini punya pelajaran yang sangat penting bagi kita umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya di akhir zaman ini. Agar supaya ini boleh menjadi petunjuk apa yang harus kita lakukan agar supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan di dalam kisah kelahiran ini, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya ketika berita tentang kelahiran Yesus itu datang, ya, ketika berita kelahiran Yesus terjadi, maka surga segera meresponinya dengan mengutus malaikat. Ya, malaikat-malaikat dari surga itu datang dan menjumpai gembala-gembala di padang. Pertama cuma satu malaikat menyampaikan berita bahwa hari ini dia kasih tahu, hari ini juru selamat sudah lahir di Betlehem. Kemudian tiba-tiba muncul, kata firman Allah, bala tentara surga. Itu para malaikat. Namanya bala tentara, saudara. Itu jutaan. Saudara, cuman 1.000 orang menyanyi. Itu segempar. Apalagi jutaan. Jutaan malaikat menyanyi. Mereka memuliakan Tuhan. Dikatakan kemuliaan bagi Allah dan seterusnya. Mereka memuliakan Tuhan. Kenapa mereka memuliakan Tuhan? Karena Yesus sudah lahir. Haleluya. Karena Kristus sudah lahir di dunia. Artinya kelahiran Yesus itu merupakan sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Kalau kita mau baca tentang bagaimana Yesus, Allah itu sangat mengasihi manusia. Dan dia memberikan anaknya yang tunggal. Di kitab Yohanes pasal 3. Itu menceritakan atau mencerminkan betapa luar biasanya, betapa pentingnya Yesus lahir. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengasihi kita semua. Itu sebabnya dia lahir bagi kita semua. Nah, kita ketika Yesus lahir, kita mendapat anugerah yang disebut dengan keselamatan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa selamat tanpa Tuhan. Itu sebabnya keselamatan itu disebut dengan anugerah. Artinya kita tidak bisa membayar. Anugerah itu pemberian kepada orang-orang yang tidak berlayak atau tidak mampu membayar harga. Itu anugerah. Jadi kalau saya memberikan anugerah, biasa pemerintah suka kasih anugerah ya. Kalau pegawai-pegawai yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau di GPDI juga ada anugerah juga. Kalau 50 tahun dapat anugerah. Itu dapat salib emas kalau orang GPDI ya. Pendeta-pendeta yang sudah melayani 50 tahun biasa dapat anugerah. Itu tidak bisa dibeli, beda dengan itu DP emas mungkin kita bisa beli, bisa bikin salib sama, model sama. Tetapi itu bukan anugerah namanya. Itu kita beli. Anugerah itu tidak bisa dibeli karena itu penghargaan. Sesuatu penghargaan. Itu anugerah. Tetapi yang mendapat anugerah itu saudara, itu bukan orang sembarangan. Kalau yang dapat anugerah dari pemerintah, umpama bintang Mahaputra apa gitu ya, dikasih kepada seseorang. Bukan ini orang-orang lawer-lawer, mabuk-mabuk tiap hari kong dipanggil dapat anugerah. Oh nyanda sudah. Itu orang yang meresponi kebangsaan. Dia punya prestasi dalam masyarakat. Dia melakukan sesuatu baru dia dapat anugerah. Nah keselamatan juga sama. Banyak orang pikir anugerah itu kan gratis. Jadi biar kita bikin dosa apa segala macam, anugerah kok. Anugerah itu tidak sembarang dapat saudara.
Kita harus meresponi yang disebut dengan iman. Kita harus punya iman. Iman harus ada perbuatan, karena iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Itu sebabnya semua yang akan mendapat anugerah keselamatan itu adalah orang-orang yang meresponi firman dengan iman. Kemudian ada satu bagian firman Allah dikatakan yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu cara kita meresponi firman. Baru kita dapat anugerah. Bukan tuh mabuk-mabuk tiap hari, bikin dosa tiap hari, tiba-tiba dapat anugerah. Nyanda susah. Bukan seperti itu. Walaupun hari-hari ini ada pengajaran yang menurut saya itu pengajaran sesat. Bahwa biar bikin dosa, orang ini sudah dapat anugerah. Tuhan sok kasih, itu keselamatan itu sudah diberikan. Ada orang bilang begini, kalau Tuhan sok kasih, dia bukan sama dengan manusia, dia boleh ambil ulang. Jadi kalau dia sok kasih keselamatan, sudah selamat. Jadi manusia biar bikin dosa, selamat. Saudara, orang bikin dosa kira dapat anugerah. Nyanda. Hanya orang yang meresponi firman yang dapat anugerah. Dan kalau dia dapat anugerah, Tuhan sudah kasih anugerah, itu tidak dapat diambil oleh siapapun. Kalau sekali dia dapat anugerah, dia pasti selamat. Tapi sebelum dapat anugerah, dia harus meresponi firman. Kalau dia tidak meresponi firman, sampai dia mati, dia dapat anugerah. Jadi keselamatan itu bukan hal yang sepele, sudah. Itu mahal, Tuhan bayar dengan darah, sudah. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan harus menghargai akan pengorbanan Tuhan, keselamatan yang diberikan. Nah, saya kembali lagi. Jadi saudara, ketika Yesus lahir, bala tentara surga itu memuliakan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah, itu memuji Tuhan sama dengan menyembah. Saudara. Jadi kita mengagungkan dia. Itu kita sementara memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi anak-anak Tuhan harus belajar menjadi pribadi yang memuji, menyembah. Kita khusus gereja kita mulai dari bulan Juli yang lalu. Kita sudah, saya sudah berulang-ulang kali berkhotbah tentang pujian penyembahan. Ya, pujian penyembahan, memuji, menyembah Tuhan. Saya sudah berulang-ulang dan saya berharap kita benar-benar menjadi pemuji penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan saya berharap kita semua bisa melakukannya. Itu sebabnya di dalam ibadah-ibadah kita sudah mulai mengembangkan bagian-bagian untuk memberikan kesempatan bagi seluruh umat Tuhan untuk belajar memuji menyembah. Memuji menyembah itu saudara itu harus datang dari hati. Ya, harus dari hati. Bukan lip service orang-orang bilang. Cuma gaya, menyanyi, tapi hatinya jauh. Karena Tuhan ada bilang saudara di dalam kitab Yeremia. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulut. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Menyembah Tuhan nomor satu itu harus hati. Hati harus tertuju kepada Tuhan. Artinya kita harus punya hati menyembah. Hati menyembah. Hati menyembah itu seperti apa? Nomor satu. Ada rasa hormat terhadap Tuhan. Ada penundukan diri kepada Tuhan. Itu hati. Menghargai Tuhan di atas segalanya. Kita harus punya itu. Kalau kita tidak punya hati seperti itu, biar saudara nyanyi suara 2, suara 3. Saudara nari kiri kanan. Dan hatimu jauh. Saudara yang kau harus tahu Tuhan lihat hati sudah. Tuhan lihat hati. Kenapa Daud sangat diberkati?
Karena Daud punya hati itu sudah. Dan hati, ada firman Allah bilang begini, semua yang keluar, ya, semua yang diekspresi, kalau pakai bahasa sekarang, semua yang diekspresikan oleh hidup kita itu keluar dari hati. Jadi apa yang kita tampilkan itu sebenarnya sumbernya dari hati. Jadi kalau kita suka pandang enteng orang, itu hatinya congkak. Tapi kalau dia suka hormat orang, oh iya, terima kasih. Itu hatinya, punya kerendahan hati. Kalau ada orang bercerita begini, kong dia mau lewat, dia selalu permisi. Tapi ada yang kan, siapa kok kamu dua? Ada kan seperti itu ya. Itu mencerminkan hati, semua yang kita ekspresikan itu dari hati. Waktu kita suka ngomongin orang. Ya. Oh itu ibu ini semua Natal tuh, biasa pesta-pesta. Nggak tahu tuh ibu itu. Tahun lalu. Ibu bungkusan 2 tas cicak. Suka ngomongin orang. Sudah tahu. Di hatinya itu. Itu ungkapan hati. Sekali lagi Tuhan lihat hati. Kita harus menjaga hati kita. Haleluya. Soalnya Amsal Sulaiman bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika engkau mulai protes. Singers. Bisa sekali dia kalau bahas singers. Sudah jokwa. Muka besi leh. Umpamanya toh. Atau WL. WL itu kalau mau pimpin, bapak dia yang ditambahnya tidak pernah. Padahal tuh pendeta Johnson pernah ajar, kalau mau BL mesti ekspresi, mesti. Ini dia cuma ditangkap. Kau saudara mulai ngomong, WL rupa patung, nyada DP semangat. Nah, itu hatimu saudara. Harus jaga hati. Haleluya. Jadi menghadapi hari Natal ini saudara harus jaga hati. Jangan sampai hatimu menjadi sebuah timbunan hal-hal negatif. Karena ketika banyak hal-hal negatif dalam hatimu, yang keluar dari mulutmu itu adalah hal-hal negatif. Mari kita berdoa dalam nama Yesus supaya semua hal negatif dalam hati kita dikeluarkan. Haleluya. Supaya Natal kita dalam keadaan damai sejahtera, sukacita. Oh, kita bisa memuliakan Tuhan dengan benar, ya. Jadi saudara sekali lagi ketika memuliakan Tuhan harus dari hati. Orang yang hatinya pengen menyembah Tuhan. Itu kelihatan dari sikap sekali lagi ya. Sikap ingin menyembah Tuhan. Dia kalau mau datang di gereja, kalau umpama jam 9 ibadah. Jam 9 kurang 5 so gelisah dia di rumah. So pengen cepat-cepat jam 9 so sampai di gereja. Itu kalau hatinya hati penyembah. Hati ingin memuji menyembah. Mar kalau di dalam hatinya tidak ada itu sudah. Santai dia. Nanti juga so firman Tuhan baru dia cepat-cepat. Jadi nanti so 9:30 baru dia cepat-cepat datang. Semua firman. Suka terlambat. Tidak ada rasa kerinduan. Kalau terlambat pun dia nggak ada rasa bersalah. Dia pikir semua orang kok terlambat. Siapapun bisa terlambat. Jadi anggap terlambat itu biasa aja. Dia tidak tahu Tuhan lagi nilai hidupnya. Kita anak-anak Tuhan harus belajar untuk memperbaiki hati kita. Kalau kita punya hati yang benar,
hati yang rindu menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan akan menerima setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kemudian begini sudah. Sikap hati yang berikut yang penting adalah kita harus merasa bahwa Tuhan itu bos, kita ini hamba. Jadi kita tidak, yang dimaksud dengan hamba ini itu, kalau yang dimaksud dengan hamba yang di dalam Alkitab itu selalu berbicara tentang budak. Budak, saudara ya. Jadi budak itu begini. Budak itu tidak punya hak atas dirinya. Budak itu selalu melakukan apa yang dikatakan oleh bosnya. Biar mati sudah. Dia akan terus melakukannya. Itu budak. Jadi ketika saudara dengar hamba, kalau sekarang kan, kalau hamba, orang asosiasi kan orang kerja. Orang kerja sekarang saudara, oh tak salah bos kasih gaji, oh orang protes. Karena dia merasa punya hak, karena dia sudah bekerja. Tetapi budak itu lain saudara. Jadi hamba di dalam kitab itu bukan seperti hamba yang zaman sekarang, bukan. Hamba yang dimaksud di dalam Alkitab itu budak. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita ini budak. Kita ini hamba. Kita tidak boleh mengatur diri kita sendiri. Kita harus diatur. Makanya ada WL. Kalau WL suruh angkat tangan, harus angkat tangan. Itu hamba. Tapi kalau WL bilang angkat tangan dan kita, lala angkat tangan. Sudah Jo, kita pakai tangan Jo. Kita belum jadi hamba sudah. Belum. Kita harus jadi hamba. Dan itu mulai dari mana? Dari hati. Mari kita jaga hati kita. Kata Amsal Salomo, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Haleluya. Jadi sekali lagi itu sikap-sikap hati. Jadi harus ada rasa hormat. Harus punya sikap seperti hamba. Ada ketaatan, ada penundukan diri. Itu sangat penting. Ketika kita masuk di hadirat Tuhan, kita mulai memuliakan Tuhan. Oh itu berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang-orang seperti itu. Ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan. Oh Tuhan tahu. Ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang yang memiliki hati seperti itu akan terjalin yang namanya hubungan kasih. Jadi Tuhan akan mengasihi kita. Ketika kita punya hati yang terus menyembah Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, saudara, oh itu luar biasa. Saya mau kasih contoh begini. Di Pastorisus, saudara, ada beberapa hewan. Ada kucing, ada anjing, ya. Ada juga ayam. Nah kucing itu saudara yang ada itu kucing agak bagaimana ya. Lain kali orang suka pegang, dia lari-lari. Tiap hari minta makan. Meong, meong. Jadi kalau dia sudah mendengar ada bau bunyi leper, bau bunyi piring di tempat makan, dia mulai masuk di pintu muka kong. Meong, meong. Oh terus tahu so minta makan dia. Jadi itu orang kasih makan. Tetapi itu kucing yang suka meong-meong itu namanya Ipin. Jadi orang kasih nama Ipin pada dia. Ada 3 kucing. Ada Ipin, ada Apin, dan ada Benjol.
Satu anaknya. Tiga. Mari yang tukang minta itu Ipin. Ipin selalu di muka pintu. Meong, meong. Kalau Apin deng bencol, baba diam dong. Tapi ada satu peliharaan lagi. Namanya Coksu. Itu anjing sudah. Coksu karena warnanya jadi coklat susu. Jadi disingkat Coksu. Jadi si Coksu ini saudara, dia berbeda dengan Ipin. Kalau Ipin saudara, kalau saya mau pegang begini, langsung lari dia. Nanti mau semua makan baru dia datang, meong, meong minta makan. Tapi kalau Coksu lain, pas orang kasih keluar, dia goyang-goyang ekor. Dia langsung naik sini, dia jilat-jilat sampai kaki. Dia lompat, rupa mau minta peluk, saudara ya. Dia punya, jadi saudara lihat ya, hubungannya beda sekali ya. Antara ini Coksu ini suka sekali mau berdekat. Punya hubungan yang baik ya dengan kami. Akhirnya saudara saya lihat Ibu Gembala yang ada jadi kita. Dia membedakan antara si Ipin dan si Coksu. Kalau Coksu pagi-pagi dia sudah bikin makanan, dia kasih minum, dia kasih makan. Kalau ada sisa baru dia kasih Pak Ipin. Kalau nyandak sisa, Ipin cuma jaga dapat tulang sudah. Karena hubungan kurang bagus sudah. Rupa begini dang, rupa rasa sayang kurang dang. Jadi dia sayang Pak Coksu dengan sayang Pak Ipin itu beda. Agak berbeda. Makanya kita jaga bilang waktu Ibu Gembala sudah jaga usir Pak Ipin. Ipin sana, Coksu makan dulu. Nah, pas Ibu Gembala bilang, Ipin ke sana, kita langsung bilang, kasihan anak tiri di sepelekan. Gitu ya. Nah saudara bisa nangkap ini ya. Kenapa Ibu Gembala lebih sayang si Coksu? Karena Coksu ini erat. Dia bergaul erat ya, dengan orang. Sementara si Ipin lari-lari dia. Nanti datang ke semua makan, baru dia datang. Sebenarnya saudara Tuhan juga begitu. Sama. Karena dasar Tuhan datang di dunia itu karena dia mengasihi manusia. Itu sebabnya kita harus berjuang membuat dia benar-benar mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, oh haleluya. Nyandak perlu minta sudah, nyandak perlu meong, nyandak perlu. Pagi-pagi Tuhan susah dia, bahkan dalam Alkitab dikatakan waktu kita tidur dia sudah memberkati kita. Asal kita disayang oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Sebenarnya ini rahasianya. Tergantung dari penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau engkau seorang pribadi yang punya hubungan spesial. Yang setiap hari menyembah Tuhan dengan hati ya. Jangan lupa hati menentukan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan engkau datang pagi-pagi engkau sudah menyembah dia. Sepanjang hari engkau menyembah Tuhan. Kapan saja ketika engkau ingat Tuhan engkau menyembah dia. Artinya engkau punya hubungan dengan Tuhan. Ketika itu terjadi engkau tidak perlu oh Tuhan tolong. Oh, kita pe utang. Kasih lunas. Tidak perlu sudah. Tuhan kasih lunas saudara pe utang. Betul, saya melihat banyak. Karena ada di antar jemaat kita. Dia bilang, kita belum berdoa, mari Tuhan sok kasih. Saudara pernah alami itu? Itu karena engkau punya hubungan baik dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, biar saudara sama dengan tu Ipin, meong, meong, dapat tulang sudah. Paling tinggi makanan sisa. Tidak disiapin. Tapi kalau saudara punya hubungan baik dengan Tuhan. Oh Tuhan sadia. Pagi-pagi dia soracik apapun yang engkau butuhkan. Bahkan apa yang engkau tidak butuhkan. Engkau belum butuhkan maksudnya. Tuhan sudah sediakan. Dia akan siapkan kejutan-kejutan di dalam hidupmu. Itu sebabnya saudara saya mau bilang. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dan salah satu atau satu-satunya cara yang paling manjur adalah
menjadi penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 4 dikatakan bahwa akhir zaman Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya saudara, mari kita berusaha hari-hari ini terus berjuang untuk memuji menyembah Tuhan. Luangkan waktu. Ya. Kita di gereja ini ada program yang namanya Pondok Daud. Sebenarnya dengan praise and worship prayer meeting itu yang kita lakukan. Cuma karena Natal ini jadi kita kasih libur prayer meeting. Itu adalah program-program yang dikhususkan untuk melatih kita agar supaya kita menjadi pemuji penyembah yang benar. Dan percayalah ketika kita menjadi orang yang memuji menyembah Tuhan dengan benar, maka Tuhan akan memberkati kita sekalian. Karena begini sudah, memuji menyembah Tuhan itu menghadirkan Tuhan. Ya, waktu lalu saya sudah baca ayatnya, ada di dalam kitab Mazmur, dikatakan begini, bahwa Tuhan itu tinggal di tempat yang maha tinggi, tetapi dia akan duduk di atas puji-pujian bangsa Israel. Artinya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan akan turun, akan hadir, ya, dia akan merasakan hadirat Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus berjuang sekali lagi untuk menjadi pemuji penyembah yang benar. Kemudian saudara, di dalam Alkitab ada sebuah contoh, yaitu Rasul Paulus, ya. Paulus dan Silas di dalam Kisah Rasul pasal 16, kita boleh baca ayat 25-26, di sana dikatakan bahwa ketika mereka dibelenggu, ya, jadi Paulus dan Silas ini memberitakan Injil dan mereka dihasut oleh orang-orang Yahudi dan akhirnya mereka ditangkap, dipenjarakan, ditempatkan di tempat yang paling di tengah, mereka dipasung kakinya, dibelenggu kaki tangan mereka, dan semua orang penjara itu ada di sana dibelenggu juga, kemudian pintu-pintu semua ditutup dan mereka sangat menderita. Tetapi tengah malam di dalam kisah itu dikatakan bahwa Paulus dan Silas tiba-tiba mereka mulai berdoa dan mereka mulai menaikkan pujian. Mereka mulai menyembah Tuhan. Mereka mulai mengagungkan Tuhan, ya. Dan ketika sementara mereka menyembah Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saking dahsyatnya saudara, itu belenggu-belenggu terlepas. Saudara tahu belenggu, kami waktu datang ke, waktu kami ikut Holy Land, tour Holy Land di Israel sana, kami ditunjukkan itu belenggu, iya belenggu begitu ya. Itu terbuat dari kayu, jadi rupa balak, mungkin dia tebal sekitar 8 cm begitu. Lebar mungkin sekitar 30 cm. Bentuk balok begitu, 2 biji saudara. Kemudian ada lubang, jadi lubang setengah di balok atas, lubang setengah di balok bawah. Ada 2. Dan kaki suka dimasukin situ, kemudian ada semacam baut ya. Jadi tembus besi, baja itu ada berapa biji. Kemudian dikancing pakai baut. Kemudian ditaruh di kaki. Jadi kaki begini dan orang tidak bisa macam-macam sudah. Kalau mau berdiri juga tidak bisa jalan. Jadi kalau duduk ya seperti itulah. Jadi sangat tersiksa, kemudian pasti tidak berdaya. Tetapi yang luar biasa di dalam kisah ini saudara, ketika gempa bumi itu terjadi, tiba-tiba belenggu itu terlepas. Terus saudara pikir dengan akal sehat, bisa nggak itu? Ada baut, ya, berupa engsel-engsel. Ini jadi pintu-pintu semua jendela terbuka. Sudah. Tak kunci, tiba-tiba terbuka. Semua engsel-engsel itu copot. Dan belenggu-belenggu terlepas. Cuma gempa bumi sudah. Saya pikir biar gempa bumi 8 skala Richter, nggak bisa buka. Tetapi kenapa itu terbuka?
Itu bukan gempa bumi biasa. Itu Tuhan turun di atas puji-pujian Paulus dan Silas. Sehingga terjadi mujizat. Terjadi keajaiban. Belenggu terlepas. Artinya saudara, kuasa pujian penyembahan itu benar-benar membuat Allah hadir dengan kuasa dan keajaibannya. Itu sebabnya saudara, mari kita pahami hal ini. Bahwa kalau kita menjadi pemuji penyembah, kita suka menyembah Tuhan, maka Tuhan akan hadir dan membela kita. Kalau kita ada masalah, Dia akan bereskan. Kalau kita dalam ujian, Dia akan berikan kita kekuatan untuk kita lulus dalam ujian. Itu pujian penyembahan. Sebabnya anak-anak Tuhan harus berusaha, berjuang, harus terus belajar menjadi pemuji penyembah yang benar. Karena ketika kita memuji menyembah dengan benar di hadapan Tuhan, maka hadirat Allah akan turun. Tetapi kita harus ingat, di dalam memuji menyembah, faktor utama adalah hati. Jadi hati itu sangat menentukan. Biar orang memuji menyembah siang malam, berjam-jam, tetapi hati kita tidak benar, tetap itu sia-sia. Karena Tuhan selalu melihat hati. Jadi sekali lagi saudara harus menjaga hati. Hati itu sangat penting. Itu modal yang paling berharga untuk kita bisa menaikkan pujian penyembahan terbaik kepada Tuhan. Suara kita memang menentukan. Tetapi tanpa hati yang baik, semua akan jadi sia-sia. Itu sebabnya hati harus dijaga. Saya sudah jelaskan tadi, hati yang pertama adalah kita harus memiliki hati hamba. Ya. Kemudian hati yang percaya kepada Tuhan. Kemudian hati yang rasa hormat akan Tuhan. Kemudian harus punya kerinduan. Punya gairah, punya semangat untuk menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan nolong. Sebenarnya firman Tuhan ini masih panjang sudah, cuma saya ingat waktu. Masih ada beberapa hal yang ingin saya terangkan. Yang pertama saudara, bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki hati hamba? Yang pertama kita harus berjuang menjadi pelayan. Ya. Karena ketika kita melayani, kita diatur dengan aturan-aturan, betul ya? Harus datang tepat waktu latihan, waktu melayani harus tepat waktu. Jangan terlambat-terlambat. Itu saya mau bilang begini, kalau engkau membiasakan dirimu terlambat, hari ini terlambat, melayani juga berikut terlambat, kemudian lagi terlambat. Ketika kita terus terlambat, itu akan menjadi karakter. Jadi kebiasaan yang kita ulang-ulang, itu akan menjadikan karakter. Nah kalau sudah jadi karakter, susah merubah. Kita tinggal tunggu kuasa Tuhan yang merubah. Kalau sudah jadi karakter. Karena kita akan seenaknya, kita akan terlambat itu hal biasa. Kita tidak ada rasa tertuduh lagi dalam hati. Karena karakter. Nah saudara saya mau bilang, karakter yang buruk itu akan menghancurkan hidup kita. Menghancurkan pelayanan kita. Itu karakter buruk. Sebabnya kita harus hati-hati dengan karakter buruk. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengubah karakter buruk menjadi karakter baik? Kita harus memperbiasakan hal-hal baik. Yaitu mulai jadi orang yang taat, yang dengar-dengaran, yang mau merubah. Tidak gampang tersinggung ketika ditegur. Ya, terus maju, berubah dalam hidup ini. Itu yang disebut dengan karakter hamba. Nah, ketika kita seperti itu, kita akan menjadi pelayan-pelayan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, seorang pelayan yang baik, tanpa engkau sadari, engkau sudah memiliki hati hamba. Dan orang yang memiliki hati hamba ketika menyembah Tuhan, penyembahannya diterima oleh Tuhan. Tapi orang yang artinya begini, kalau kita mau kasih kesimpulan, orang yang karakter buruk, ya, orang yang memiliki karakter buruk, biar dia lagi menyembah Tuhan 1 hari 7 kali seperti Daud.
tidak ada gunanya. Hanya mereka yang memiliki karakter baik. Itu ketika mereka menyembah, Allah akan membela engkau. Itu pelayan. Jadi pelayan, kenapa saya selalu anjurkan kita mesti melayani. Karena ketika kita melayani, maka kita sementara membentuk hati. Membentuk karakter. Ya, karena di dalam melayani kan kita diatur. Terlambat dimarahin, ya, gitu. Ingkar jadwal ditegur. Salah main musik ditegur. Salah menyanyi ditegur. Salah menari ditegur. Ketika engkau terus menjalani proses itu dengan rela, maka lama-lama karaktermu akan berubah menjadi karakter hamba. Dan ketika itu sudah terjadi, ketika engkau menyembah Tuhan, baru kuasa Allah, kuasa pujian, kuasa penyembahanmu, itu akan engkau alami dalam hidupmu. Kemudian yang penting berikutnya adalah kita harus menjadi orang-orang yang suka firman. Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Kita tidak boleh jadi pribadi yang suka menganggap remeh firman. Tidak boleh. Di kitab Amsal kalau saya tidak salah dikatakan bahwa orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Artinya firman itu tidak boleh diremehkan. Firman itu harus diterima dengan senang hati. Firman itu harus diterima dengan kerendahan hati. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, maka Tuhan pasti akan menolong. Dan yang terakhir, kita harus berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita harus berjuang untuk sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan cuma datang ibadah, menyanyi, kasih derma, pulang. Jangan sudah. Ketika kita datang ibadah, kita harus berjuang. Kita harus punya satu visi di dalam ibadah, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Setiap pribadi. Karena berjumpa dengan Tuhan itu harus pribadi lepas pribadi sudah. Saya percaya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Karena hanya berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Sebabnya siang hari ini, mari ketika engkau percaya akan firman Allah, engkau harus berjuang. Yang pertama, harus berjuang menjadi pribadi yang memiliki karakter ilahi, ya. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang senang dengan firman Allah. Menerima firman dengan senang hati. Dan yang ketiga, kita harus berjuang, berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Dia akan mengenapi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah firman Allah.